oh ini organisasi ataupun lingkup ini bagus nih. Terus saya dengan gamblang menawarkan ke orang-orang bahwa oh ini bagus. Itu jatuhnya bukan kaderisasi, namanya malah kayak semacam sales gitu loh, sales Iya, panci ya kan. betul betul. Lulus SD aja udah banyak yang kerja, SMP bahkan SMK itu pasti paling banyak diminati SMK, lulus kerja itu langsung. Dikatakanlah kalau kita lulus kuliah baru mulai, itu menurut saya telat karena sudah banyak yang mulai duluan. Walaupun sepele ya, kita isinya cuma mahasiswa-mahasiswa, cuman kan kita nggak tahu ke depannya apakah Iya, katakanlah betul. oh mahasiswa ini ternyata calon bos nih, calon bos, calon Iya, iya. pengusaha apa kan dan lain-lain, itu kan kita nggak tahu juga. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, carilah ilmu sebanyak mungkin karena istilahnya ketika ilmu nantinya walaupun tidak akan kalian gunakan, ilmu itu tidak akan menyakitimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di obsesi kali ini, obsesi episode 5. Obsesi kali ini dipandu oleh saya dan kali ini kedatangan narasumber menarik dari Isma Peti. Beliau bernama Mas Vinosa Farhanteja. Silakan Mas. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kebetulan kepada BEM Fapat Unsut ya yang sudah mengundang saya ke acara podcast kali ini, yang dimana di sini katanya saya diberikan tupoksi untuk menjelaskan terkait dunia pengkaderan di Isma Peti. Oke, sebelumnya mungkin saya sambutan dulu, perkenalkan nama saya Rino Sawarandeja Angkasa. Di sini mungkin saya diamanahi sebagai perwakilan dari tim kaderisasi Isma Peti terutama di wilayah 3. Wilayah 3 itu sendiri itu menaungi Jateng dan DIY ya, seperti itu. Oh, berarti luas termasuknya ya Mas, Iya, Jateng sama DIY. tapi banyak lagi karena cakupannya Isma Peti ini satu Indonesia, dan untuk pengkoordinasinya kan kalau satu Indonesia susah juga ya. Jadi memang dibagi per wilayah, jadi bisa lebih kompleks dan lebih intens seperti itu. Jadi untuk pembagian wilayahnya jadi 1 sampai 5 itu dari Sabang sampai Merauke memang. Sangat luas ya Mas. Oke. Jadi kalau wilayahnya kan karena kita masuknya wilayah 3 ya Mas. Ya, Wilayah 3 itu terdiri dari Jawa Tengah dan dan DIY. di ya. Kalau boleh tahu nih, cara kaderisasi di ISPA Peti wilayah 3 itu bagaimana ya Mas? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kaderisasi ya, sebaiknya untuk di intens di Wisma Peti wilayah 3 sendiri, sebenarnya untuk sistem kaderisasinya itu mungkin berbeda ya dari setiap periodenya, karena mungkin setiap pengurusnya akan terjadi perubahan periode yang berbeda-beda. Jadi mungkin itu tergantung dari setiap kabinetnya. Nah, kalau kebetulan sekarang saya ini diamanai sebagai kepalanya, kepala Departemen Kaderisasi, dan mungkin saya kalau bisa dikatakan berhak untuk apa namanya terjun dalam sistemnya, itu mungkin ya memang dari hak saya sendiri. Jadi memang apa namanya untuk yang kali ini memang mungkin kalau dari sistemnya dari saya sendiri memang yang mengkoordinir. Nah untuk itu, untuk yang sekarang ya, kalau bicara mengenai kaderisasi, berarti kan berhubungan dengan kader, yang dimana nanti kita menyiapkan untuk tongkat estafet kepengurusan. Nah, kalau kaderisasi sendiri, kalau bagi saya sendiri, saya kurang suka yang namanya kaderisasi itu menawarkan. Katakanlah menawarkan itu bisa kita sebut kayak, oh ini organisasi ataupun lingkup ini bagus nih. Terus saya dengan gamblangnya menawarkan ke orang-orang bahwa, oh ini bagus. Itu jatuhnya bukan kaderisasi, namanya malah kayak semacam sales gitu loh, sales Iya, panci ya kan, betul betul. kayak sales panci. Jadi mungkin daripada seperti itu, mungkin saya terjunkan pelan-pelan lebih ke, katakanlah di sini saya sering terjun kayak melobi, atau enggak saya ada di event-event kayak yang memang disediakan untuk mengorientasikan sebuah organisasi, itu saya terjun di sana. Dan untuk sistem sendiri mungkin jangan katakan sistem ya, mungkin kalau dari karakter saya mungkin pembawaannya lebih ke saya pengen pelan-pelan dulu, katakanlah saya tidak langsung bahwa oh mengaparkan bahwa oh di Isma Peti ini ada tersedia gini gini gini, terus ada baik-baiknya gini gini gini, bagus-bagusnya seperti ini, nanti kan kalau kalian daftar dapatnya ini. Mungkin menurut saya kalau seperti itu saya jatuhnya bullshit. Hmm. Karena apa? Jujur untuk
mendapatkan seperti itu juga sebenarnya tergantung dari individunya gitu. Nggak melulu walaupun dari wadahnya sudah membentuk, sudah menyediakan, dan itu akan ditangkap oleh suatu individunya, itu juga tidak melulu seperti itu. Jadi menurut saya daripada saya menawarkan seperti itu, mending saya pertanyakan dulu nih setiap individunya. Kayak istilahnya katakanlah sasaran saya itu berarti mahasiswa ya. Mahasiswa aktif yang dimana seringnya memang maba, masih baru, saya tanyakan dulu. Sebenarnya alasan dibalik kamu ini berkuliah, sebenarnya alasannya apa? Dan banyak sekali alasan yang saya dapat, kayak katakanlah memang ada alasan masing-masing tersendiri, alasan dari mungkin keterpaksaan ataupun ada target dari orang tua, itu sebenarnya merupakan alasan. Dan ya dari beberapa alasan tersebut intinya tetap sama kok, mereka semua tetap berproses yang dimana sudah terjun di perkuliahan, ya berarti memang mereka udah berkomitmen. Nah, untuk itu katakanlah mungkin setelah mengetahui alasan dibalik itu, nah itu saya baru masuk yang dimana saya menjelaskan lah, saya mendorong mereka untuk gimana mereka bisa survive gitu loh. Simpelnya kayak mereka karena kita bicara lingkup peternakan ya, kebanyakan untuk perkuliahan di peternakan itu kan apa namanya, intervensinya emang ke dunia kerja ya mas ya, katakanlah seperti itu. Nah untuk itu mungkin saya agak lebih mendorong mereka untuk gimana caranya mereka cara bisa survive dan meningkatkan kualitas diri mereka sendiri. Jadi saya berikan semacam ya renungan, bukan renungan sih, lebih ke gimana mereka bisa berpikir gitu, berpikir kritis lah. Kayak, kalau kalian memiliki alasan, memiliki cita-cita yang ingin kerja, memiliki target, itu kan berarti untuk mengejar target itu harus ada proses. Dan di balik proses itu gimana caranya kalian gitu kan. Setiap manusia mungkin punya proses sendiri-sendiri. Nah, di mana ketika mereka udah memaparkan beberapa aspek itu, baru saya masuk kayak bukan menawarkan, lebih ke memberikan apa ya, pandangan aja gitu. Intinya sebenarnya semua jalan itu banyak, banyak banget jalan yang bisa diraih untuk sukses, dan saya menawarkan salah satunya. Ini bukan jalan sukses sih, lebih ke apa ya, pandangan suatu wadah aja. Jadi di sini kalau kalian ingin berproses juga ada, katakanlah salah satunya isopeti. Walaupun di luar isopeti itu banyak banget, tapi saya menawarkan salah satunya karena mungkin saya menawarkan dalam bentuk saya sendiri yang sudah mengalaminya. Oh, berarti termasuknya keren ya Mas Ya, cara pengkaderisasinya. jadi memang di lain situ saya nggak mau langsung menembak bahwa oh organisasi saya baik, organisasi saya apa memiliki kualitas tinggi dan lain-lain. Menurut saya itu bullshit dan kurang sopan ketika langsung ditembakkan ke situ, karena penilaian sebuah organisasi sebenarnya tergantung dari penilaian masing-masing individunya. Betul sekali, betul. Kayak Oke. gitu. Kalau boleh tahu ini Mas, dinamika organisasi di Ismapet itu bagaimana ya Mas? Bicara tentang dinamika, sebenarnya kurang lebih society dan organisasi lainnya itu sama ya dinamikanya, yang dimana di dunia organisator apa namanya mahasiswa itu di mana-mana akan bergelut dengan yang namanya apa ya, bisa dibilangkan prioritas, mau kuliah dulu apa organisasi dulu. Nah sebenarnya kalau seperti itu ya, kalau dari saya katakan mungkin monggo, kalau saya salah itu umurnya manusia ya, banyak salah juga, mungkin pemahaman juga berbeda-beda. Cuman yang saya pegang adalah yang namanya prioritas dan tanggung jawab itu berbeda. Katakanlah kalau prioritas itu memang ada prioritas satu 2 3 itu silahkan. Dan memang prioritas itu tergantung dari gimana cara kita menyikapinya. Tapi yang namanya tanggung jawab itu nggak ada tanggung jawab beberapa. Kalau tidak semua ada yang keberapa, tapi kalau tanggung jawab itu menurut saya nggak ada. Karena tanggung jawab, jadi katakanlah ketika tanggung jawab itu berarti kamu bukan bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Udah ada tanggungan yang kamu tanggung gitu. Ketika kamu membuat suatu prioritas untuk tanggung jawab, buatku tidak etis lah. Katakanlah ada tanggung jawabmu di perkuliahan, ada tanggung jawabmu di sini, di sana, dan sebenarnya itu tergantung kalian sendiri untuk cara menyelesaikannya gitu. Tidak bisa kayak oh tanggung jawabku di sini, oh tanggung jawab ini nanti aja karena di sini lebih urgent dan lain-lain. Oh nggak bisa seperti itu. Selebihnya untuk membaginya itu monggo.
tapi jangan sampai menyepelekan. Nah, untuk itu makanya sebenarnya kalau dinamika sendiri di Swapeti, apalagi Swapeti ini termasuk organisasi di luar kampus ya, maksudnya tidak di intra kampusnya, lebih ke di luarnya, jadi memang dinamikanya memang belum banyak yang tahu sebenarnya. Bahkan walaupun kita emang bisa dibilang menaungi kampus peternakan, cuman kampus peternakan sendiri pun banyak mahasiswa yang katakanlah memang kurang mengetahui. Ya itu wajar juga karena memang begitu kompleksnya dunia perkuliahan ya. Tapi di sini memang kami ingin terus menjalankan yang dimana sudah di yang sudah dari awal. Memang ya gimana caranya kita bisa eksistensi lah, kita tetap eksistensi, tetap apa namanya menjalankan tupoksinya, istilahnya eh, kita dari berbagai kampus yang dimana kita menghimpun di suatu wadahnya satu Indonesia, dan dipersingkat lagi itu satu wilayah yang dimana dari berbagai instansi. Intinya kalian mahasiswa aktif peternakan itu berarti kalian sudah termasuk anggota, intinya seperti itu. Dan perbedaan anggota dan pengurus adalah semua instansi peternakan yang ada di Indonesia itu merupakan mahasiswanya, itu merupakan anggotanya. Kalau pengurusnya, nah itu baru itu pengurus dari Swapetinya. Pengurus itu lebih ke kayak hal yang menjalankan tupoksinya. Tapi kalau anggota sebenarnya kalian semua, itu semua anggota. Berarti semuanya termasuk anggota ya. Iya. Dan bagaimana kembali ke masing-masing mahasiswa cara mengaturnya masing-masing. Oke. Aku pengen tahu nih Mas, apa yang membuat Mas Farhan ini tertarik untuk bergabung ke Isma Peti? Kalau yang membuat saya tertarik, sebenarnya cukup simpel ya. Karena saya sendiri punya target sebenarnya. Ya mungkin ini apa ya, bisa katakan memang proses juga, dimana saya memiliki target pengenlah menjadi suatu wirausahawan gitu. Jadi karena ya ada beberapa pertimbangan yang dimana saya menentukan target tersebut. Lalu kalau saya udah menentukan target, biasanya saya tetap akan memperjuangkan target itu daripada melihat chance lainnya. Nah, untuk itu saya menyusun beberapa apa namanya, beberapa parameter, beberapa aspek, ya dimana bagaimana sih eh, jalanku untuk mencapai target itu. Nah, katakanlah wirausaha ya. Wirausaha itu pasti tidak jauh dari namanya membutuhkan relasi. Karena secara nggak langsung ketika kita membangun suatu usaha, itu kan pasti banyak keterlibatan dari stakeholder terkait gitu lah. Jadi memang untuk memupuk dasaran tersebut, karena mungkin saya merasa bahwa kalau saya memulai nanti di setelah lulus kuliah, itu menurut saya telat. Karena saya kaji lebih dalam terkait SDM di Indonesia yang dimana fokusnya ke dunia lingkup kerjanya itu nantinya kita tidak akan bersaing cuman dari lulusan kuliah doang. Sekarang tuh katakanlah di Indonesia ya, anak apa lulus SD aja udah banyak yang kerja. SMP bahkan SMK itu pasti paling banyak diminati, SMK lulus kerja itu langsung. Dikatakanlah kalau kita lulus kuliah baru mulai, itu menurut saya telat karena sudah banyak yang mulai duluan. Gitu. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau saya bisa memulai lebih awal, lebih dini, yang di nantinya setelah kuliah itu saya memiliki dasaran. Yang dimana dasaran tersebut saya pengen cari relasi, dan salah satunya kenapa saya join Isapeti ya, katakanlah Isapeti ini mewadahi dari instansi peternakan, dari akademisi, dari mahasiswa pun, yang dimana itu pasti akan berisi banyak banget suatu channel, dan mungkin banyaklah stakeholder yang terlibat di sana. Istilahnya apa, sudah banyaklah relasi peternakan yang pastinya di dalamnya seperti itu. Jadi simpelnya mungkin yang pertama bisa dibilang oke lah, aku juga tertarik dari program kerjanya yang dimana langsung terjun ke dunia peternakan, ke peternak, ke petani. Terus juga selain itu juga nantinya bakal banyak banget kita main-main ke instansi-instansi lain. Nah, seperti itu. Jadi ya, mungkin di lain situ aku juga tertariknya lebih ke hal kayak apa ya, Nek, di dalam bahasa Jawa itu serawung. Serawung tuh apa ya, lebih ke kita bisa berkumpul,
ngobrol itu. Jadi saya kenal banyak orang karena SPT ini. Bahkan kemarin saya juga, saya katakanlah satu Jateng aja itu, Jateng DIY itu ada 17 kampus. Banyak 17 ya. kampus, satu kampusnya biasanya berisi ratusan orang. Jadi saya bisa kenal lah banyak orang di sana. Jadi untuk memupuk dasaran tersebut saya memutuskan untuk join Isopeti seperti itu. Berarti memulai relasi nggak harus setelah lulus, bisa mulai Iya, dari awal, mulai bisa. dari sekarang ya. Nggak ada kata terlambat tuh teman-teman. Seberapa penting sih mengikuti organisasi yang bersinggungan langsung dengan peternakan seperti Isma Peti ini menurut masnya? Nah, dibilang berapa penting ya, tapi ini menurut saya loh ya, menurut saya karena ya parameter orang berbeda-beda itu Nah, betul. silahkan, dan saya tidak mau menghakimi, itu monggo. Tapi kalau bagi saya tidak begitu penting, tapi penting. Istilahnya gini, eh, peternakan itu sebenarnya apa ya, merupakan lingkup yang fleksibel sih. Katakanlah nantinya kalau kita kaji visioner ke depan, kalau kuliah di peternakan tuh bakal jadi apa? Istilahnya, nek Mas tahu mungkin kira-kira yang di pikiran Mas kalau lulus peternakan tuh jadi apa Mas? Jadi peternak. Peternak. Nah, Betul. simpelnya peternak. Katakanlah peternak itu ada peternak mandiri dan mitra. Nah, kita bagi klasifikasikan di itu aja. Intinya yang namanya peternak, istilahnya nek dalam bahasa Jawanya itu kita ngerumat barang urip. Oh, Ngerumat betul. barang urip tuh pastinya kita akan apa namanya, merawat barang yang hidup. Ya. Istilahnya ternak lah, Oh, ternak. betul, betul. Di mana ternak tuh memiliki juga sama seperti kita yang memiliki hak hidup, memiliki apa namanya, gimana sistem mereka bisa bertahan hidup, itu kan tergantung manajemen. Gimana cara kita manajemen, gimana cara kita apa namanya untuk merawatnya, itu kan sebenarnya tergantung dari teori yang kita pahami dan kita bisa tangkap seperti itu. Jadi nek dibicara tadi tak kaitkan dengan pentingkah organisasi terutama di bidang peternakan, menurut saya ya bisa dibilang nggak penting kalau semisal kalian sudah memiliki dasaran yang kuat. Katakanlah orang tua kalian punya peternakan dan kalian tinggal menurunkannya, itu menurut saya juga bisa. Terus juga nggak perlu join organisasi, semisal kalian punya tongkrongan pun sudah paham mengenai peternakan, lingkup kalian sudah bagus, itu juga bisa. Cuman boleh, begitu penting ketika kalian ingin tahu dan kalian kebetulan itu mahasiswa, itu juga penting karena memang di sini kalian jangan terlalu berpatok pada satu referensi. Katakanlah kalian terlalu berpatok dengan teori di perkuliahan, itu bagus, baik, tapi yang namanya teori kan sebenarnya gini, kalau teori itu pasti mempertontonkan, memaparkan sebuah apa namanya, sebuah teori yang memang itu ideal, dan ideal itu terkadang kalau di apa namanya, direalisasikan di suatu tempat itu terkadang berbeda. Jadi memang ada kata-kata bahwa teori itu tidak pasti sesuai dengan praktik, itu memang ya, karena di dunia peternakan ini selebihnya tergantung cara kita sendiri. Dan ya itu sih yang menurut saya pentingnya organisasi, karena kalau kalian join organisasi di dunia peternakan kan otomatis kalian banyak kenalan juga, banyak kenalan, dan apalagi di Sapeti ini nanti kita sering akan ada yang namanya, itu ada departemen keilmuan, dan departemen keilmuan sendiri itu menghimpun mengenai akademisi di bidang kampusnya. Jadi memang kita bisa membandingkan lah, semacam studi banding. Oh, ketika di instansi ini mengajarkan seperti ini, di instansi ini mengajarkan seperti ini, ya tidak harus selalu belajar. Terkadang cuma sekedar cerita pun kayak, oh ini mahasiswa ini melakukan perawatan sapi seperti ini, perawatan ayam seperti ini, kan itu menjadi suatu apa ya, insight baru buat kita, pengetahuan baru lah. Betul, betul. Jadi bisa membandingkannya. Dan yang kedua, jelas relasi, karena yang namanya peternakan juga bakal banyak kita membutuhkan apa ya, semacam mitra, kayak ya stakeholder-stakeholder yang bisa menunjang dari usaha kita, itu kan dari situ. Kan kalian nggak bisa, ya istilahnya kalian punya uang uang banyak, kalian bisa membangun suatu peternakan,
cuma nanti siapa ya, oke lah kalian kelola, nanti kalian ngejual ke siapa, terus kalian butuh pasokan dari siapa dan lain-lain, itu kan juga relasi jatuhnya. Dan relasi tersebut walaupun sepele ya, kita isinya cuma mahasiswa-mahasiswa, cuman kan kita nggak tahu ke depannya apakah, katakanlah oh mahasiswa ini ternyata calon bos nih, calon bos, calon pengusaha apa kan dan lain-lain, itu kan kita nggak tahu juga. Jadi yo buat mawas diri itu menurutku perlu. Untuk bagi teman-teman. Kalau boleh tahu nih, pengalaman berharga apa yang Mas Farhan dapatkan selama menjadi pengurus Isma Peti ini? Pengalaman berharga sebenarnya banyak tapi lama banget tak jelasin di sini karena nggak cukup. Saya jelasin aja mengenai yang mungkin membuat saya apa ya, excited lah kayak gitu. Istilahnya untuk saya bukan, jujur ya nggak boleh jujur, saya tidak excited. Ya excited sih, lebih ke bukannya nggak suka, lebih ke kalau dikata apa yang membuat saya tertarik, apa yang membuat saya suka, itu setiap proker kan pasti kita kan dari berbagai kampus nih, Betul. dan proker-proker kita nantinya bakal berpergian kemana-mana gitu ke 17 kampus tersebut naungannya di Jawa Tengah DIY juga, dan pun tidak melulu di Jateng DIY juga, kita bisa menular ke wilayah lainnya. Istilah yang membuat saya suka adalah perjalanan tersebut bukan mengenai lama transportasinya, lama tempatnya, tapi ketika kita singgah itu pasti kita akan bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan ilmu-ilmu baru. Di kala kita ngobrol, itu yang saya suka. Di mungkin ya saya suka apa ya, bukan membandingkan ya, lebih ke mencari sebuah referensi baru lah, pandangan baru. Oh, di kampus ini kok ada gini ya, kok ada itu ya, seperti itu. Jadi mungkin banyak ilmu baru yang bisa tak dapat di situ, dan dikala singgah ketika proker itulah yang saya suka. Jadi saya bisa mendapatkan ilmu di situ sembari saya menjalankan tugas. Nah, ini kenapa saya memilih ke Departemen Kaderisasi, karena lingkupnya kaderisasi itu kan langsung berpergian ke kampus-kampus untuk mengorientasikan, jadi sekaligus saya bisa bertemu dengan orang-orangnya seperti itu. Berarti sama menambah relasi dan pengalaman dengan orang-orang baru ya Mas. Terakhir nih Mas, kalau boleh tahu, kalau boleh minta motivasi untuk mahasiswa peternakan agar bisa mungkin lebih tertarik join ke Isma Peti. Intinya kalau motivasi saya bikin kata-kata aja ya. Ya bukan Silakan. bikin sih, saya mengutip dari suatu tokoh, tokoh di masyarakat ini. Ya mungkin saya bukannya mengidolakan, cuman saya memang agak terinspirasi dari kata-katanya. Itu Pak Anies kebetulan ya. Pak Anies pernah berkata juga mengenai jalan mendatar itu nyaman karena kita tinggal jalan, lalu jalan menurun itu lebih nyaman karena ada dorongan untuk turun kan, lebih nyaman. Namun ketahuilah teman-teman bahwa jalan mendaki, walaupun jalan itu membutuhkan tenaga yang berlebih, tidak dirasa nyaman, cuman jalan mendaki itulah yang akan menunjukkan kalian menuju ke jalan ke puncak, seperti itu. Jadi yo istilahnya saya ingin bilang aja ke teman-temanku, terutama di bidang peternakan ya, yuk gak usah malu, gak usah minder dengan istilahnya ke lingkup-lingkup lainnya. Istilahnya di lingkup lain sebenarnya enak, kalian bisa fleksibel, kalian bisa berkreasi sedemikian rupa, banyak jalannya. Istilahnya untuk menentukan jalan tersebut, gimana kalian yang mau berproses, gimana kalian yang mau, orang Jawa lagi katakan adalah membebat alas. Bebat alas tuh gimana kalian mau bersusah payah untuk mencapai target kalian, itu niscaya tidak akan ada hal yang sia-sia. Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, carilah ilmu sebanyak mungkin, karena istilahnya ketika ilmu nantinya walaupun tidak akan kalian gunakan, ilmu itu tidak akan menyakitimu. Istilahnya nggak ada hal sia-sia di dunia ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti nggak ada hal sia-sia di dunia ini, semua pasti akan ada hasilnya ya Mas. Seperti Mas Farhan ini, kita dapat mencontoh dari apa yang tadi bilang, bahwa semua sangat membantu untuk berproses ya Mas. Iya. Oke,
Mungkin karena waktunya sudah di penghujung acara, sampai di sini saja. Mohon maaf dari aku kalau ada salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.